Salah satunya adalah kita telah membentuk struktur kepengurusan RT 28 yang telah kita bekerja sama selama 1 tahun ini, yaitu telah tersusun di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga RT 28. Kemudian kami dari pengurus RT 28 telah mengadakan pengadaan CCTV di lingkungan kita, yang mungkin mohon maaf kalau belum semuanya, tetapi target kami semua blok, semua gang akan mendapatkan bagiannya, jatahnya mendapatkan CCTV dari gang ke gang, agar warga merasa aman, agar warga merasa hidup atau tinggal di Leticia ini merasa aman dan tentram. Yang kedua, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak ketiga yang mengangkut sampah. Sampah ini mungkin bagi kita adalah masalah yang paling utama. Dengan segala keterbatasan, dengan jatuh bangun, dengan pasang surutnya kita mempertahankan vendor-vendor yang mengangkut sampah. Tetapi alhamdulillah ada solusi yang dapat kita tempuh. Walaupun tidak sempurna, tetapi alhamdulillah kita dapat menyelesaikan persoalan sampah di lingkungan kita. Yang selanjutnya adalah masalah jalan lingkungan. Kami berencana akan bertahap, sedikit demi sedikit kita akan koordinasi dengan para warga agar dapat melakukan peninggian jalan, sehingga kalau nanti terjadi musibah banjir, Bapak dan Ibu sekalian tidak direpotkan seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu kami sempat untuk evakuasi ke depan kita menggunakan perahu karet. Untuk lalu lintas kita berangkat ke pasar, berangkat kerja kita menggunakan getek. Tahu getek ibu-ibu? Tahu ya? Jadi perahu tradisional yang kita buat dari drum plastik, kita bikin, kita rakit, itu untuk transportasi kita dalam kondisi darurat. Itu karena oleh sebab jalanan kita masih dalam, sehingga kalau airnya naik, jalanan tidak bisa dilalui oleh kendaraan, terpaksa kita menggunakan sarana transportasi getek. Dan yang terakhir, pengurus RT 28 sudah berupaya untuk menghadirkan tanah Pasum ini yang kita tempatin ini, yang kita dudukin ini, itu tidak mudah. Dengan segala risikonya, dengan segala tanggung jawabnya, dengan segala dinamikanya, alhamdulillah kita bisa menyediakan lapangan Pasum ini. Lapangan ini dulu tidak dilirik, lapangan ini dulu tidak berguna, tetapi alhamdulillah kami berupaya menguruk sedikit demi sedikit hingga menjadi lapangan. Kami berencana, Bapak dan Ibu sekalian, lapangan ini sudah dihibahkan oleh pengembang kepada pengurus RT untuk dijadikan lapangan terbuka hijau. Ya, untuk dijadikan lapangan terbuka hijau. Nanti di sini ada lapangan bulu tangkis. Di sebelah kanan kita bisa kita lihat lapangan futsal. Nanti sebelah kiri saya akan kita tanam pohon-pohon tinggi. Ada di situ nanti lokasi taman-taman kecil. Juga alhamdulillah nanti juga akan ada sumbangan berupa ayunan, permainan anak-anak nanti kita sediakan di sini. Kasih plus dulu buat bapak-bapak pengurus kita. Jadi mudah-mudahan dengan tersedianya sarana bermain untuk anak-anak kita ini, kita buat di sini area bermain, ruang terbuka hijau. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak usah pergi jauh-jauh untuk mencari ruang terbuka hijau yang sejuk. Kemudian untuk ibu-ibu yang hobi senam, ibu-ibu yang suka kegiatan senam kalau pagi hari, saya sering melihat ada ibu-ibu kita senam di perumahan lain. Tempat ini sekarang akan menjadi tempat kegiatan ibu-ibu senam. Kasih plus dulu, mana ibu-ibu yang senam? Nah, mulai besok, malam ini kan saya resmikan. Mulai besok ibu bisa gunakan ini untuk senam.
bisa ngambil colongan listriknya dari pos, bisa sewa instrukturnya. Nanti seiring dengan waktu kita buat di sini lebih bagus lagi, lapangan bisa 2 kali lipat lagi, sehingga ibu-ibu bisa bermain olahraga senam dengan bebas. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke sana. Kemudian untuk ibu-ibu yang mungkin sambil bawa balitanya, suapin makan dan sebagainya, bisa nanti nongkrong-nongkrong di taman kita di sini, Bu ya. Gak perlu jauh-jauh sampai ke perumahan lain untuk mencari tempat nongkrong. Untuk bapak-bapak yang hobi bulu tangkis, ya, lapangan ini nanti untuk digunakan untuk bulu tangkis. Adik-adik remaja yang nanti seperti kemarin punya kegiatan seni tari misalnya, bisa menggunakan lapangan pasum ini untuk kegiatan adik-adik remaja untuk tari. Kemudian untuk adik-adik remaja laki-laki bisa menggunakan lapangan pasum. Nanti kita perbaiki, kita kasih lampu-lampu supaya malam juga bisa menggunakan lapangan untuk pasum, supaya tidak lagi kita menyewa di tempat yang lain, tempatnya jauh, berbayar, ibu-ibu tidak bisa mengawasi anak-anaknya. Kalau di sini ibu-ibu bisa nonton anak-anaknya main futsal, betul? Setuju kita buat lapangan futsal, Bu? Ya, ibu-ibu harus mendukung kegiatan anaknya, karena pendidikan di sekolah mungkin sudah diberikan oleh guru, tetapi nanti pendidikan kayak fisik, olahraga, pembinaan mental, nanti kami dari pengurus RT melalui bapak-bapak, para pelatih-pelatih futsal, kita didik anak-anak kita di sini bermain futsal. Lalu kemudian ibu-ibu yang punya usaha kuliner, insya Allah apabila lapangan ini sudah lebar, kita bisa membuat bazar untuk kuliner makanan ibu-ibu. Di sini kan ada yang punya UKM tuh, ada yang punya usaha sebelah, ada yang usaha donat, ada usaha apa lagi, nasi uduk, ada nasi gorengan, ada lagi usaha apa lagi, martabak mini, pempek, ada lagi apa lagi, nasi goreng, tekwan, ada lagi usaha apa? Ini lapangan nanti kalau sudah jadi bisa untuk sarana UMKM, Bu. Atau kita bisa juga undang pasar malam di sini. Ya, untuk ibu-ibu kalau senang-senang belanja nggak usah jauh-jauh. Itu harapan kami ke depan. Tetapi ini perlu kerjasama setiap individu, setiap kelompok, setiap institusi-institusi supaya kita bisa menciptakan lapangan pasum kita. Ini tanah kita, Bu, lapangan kita. Siapapun dari blok manapun boleh menggunakan. Jadi kami dalam membangun ini, pertama kami para pengurus menggunakan dana kas. Kita mengurus 1 dam, 2 dam, sedikit demi sedikit. Dibantu dengan patungan, para pengurusnya patungan untuk membeli cormen. Dibantu juga individu, ada perorangan yang menyumbang. Saya apresiasi kepada kami Arifin yang sudah berpartisipasi untuk pembangunan lapangan pasum ini. Terima kasih Bapak Arifin atas bantuannya. Kasih plus buat beliau. Kemudian ada juga saudara-saudara kita dari komunitas Batak Leticia. Ada dari komunitas Batak Leticia hadir. Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih atas partisipasinya dalam rangka pembangunan lapangan ini. Juga ada komunitas Persatuan Bulu Tangkis Taman Leticia atau disingkat Alexa, juga punya andil di dalam pembangunan tanah pasum ini. Juga ada pihak-pihak perusahaan ataupun individu yang juga menyumbangkan urugan untuk pembangunan tanah pasum ini. Oleh karena itu, ibu bapakku sekalian, wargaku sekalian yang saya hormati dan saya cintai, tanah pasum ini malam ini saya resmikan dengan nanti kita resmikan, tolong sama-sama menjaga, tolong sama-sama merawat